beliau berwudu. Ibu wudu pakai apa? Air. Ayahmu pakai apa? Debu. Ini pakai wudu. Turun dari Isra Mi'raj, bekas air wudunya masih basah. Jawab, lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Sebentar. Ketika Rasulullah mau Mi'raj, beliau tidur, pulang Isra Mi'raj, Masya Allah. Tempat tidur beliau masih terasa hangat. Berarti lama atau sebentar? Sebentar, luar biasa. Maka sikapi dengan apa? Dengan iman. Jangan dengan akal. Sebab akal tuntutannya cuma dua. Akal itu tuntutannya kalau nggak sebab harus ada akibat. Kalau ada akibat harus ada sebab. Contoh, ketika mata kita melihat anak sendirian, anak kecil, maka akal kita akan menuntut. Ini anaknya siapa? Orang tuanya siapa? Ibunya siapa? Bapaknya siapa? Kenapa? Sebab akibat. Anak adalah akibat, ibu dan bapak adalah penyebab. Disebabkan kelakuan bapak dan ibunya, maka berakibatlah anak. Tapi ketika iman berbicara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza arada syai'an ayyaqula lahu fayakun. Surah apa Bu? Yasin. Ibu hafal gak? Kalau memang muslimat Fatayat harus hafal. Kalau muslimat Batu Haji Yasin sekarang sudah hafal semua. Malam Jumat sambil ngantuk bisa hatam. Kalau pun matanya merah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wa ilaihi turja'un. Rampung. Artinya apa? Sikapi dengan iman. Ketika kita menyikapi dengan iman, tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah. Betul betul. Betul. Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ibarat Allah mengucapkan kun, jadi maka sesuatu itu akan terjadi. Tapi kalau bahasa akal, maaf, ada sebab, ada akibat. Anak adalah akibat, ibu dan bapaknya adalah penyebab. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ada manusia, ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada. Allah berkehendak ada. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Istri Nabi Adam siapa itu? Punya ayah nggak? Punya ibu nggak? Allah berkehendak ada. Nabi Adam nggak punya orang tua, si Hawa nggak punya orang tua. Mereka nikah, hidup rumah tangga di sorga, catat baik-baik. Selama rumah tangga Nabi Adam Siti Hawa tidak punya mertua, makanya nggak pernah penting kalau baca buku di belakang. Ketika berbicara tentang akal, ada anak, ada ibu, ada ayah. Sebab akibat Allah berkehendak lain. Ada manusia, ibunya ada, anaknya ada, bapaknya demi Allah nggak ada. Siapa? Nabi Isa. Ibunya namanya siapa? Maria. Melahirkan siapa? Nabi Isa. Ada suaminya? Tidak. Demi Allah memang nggak ada suaminya. Tuh, ibunya ada, anaknya ada, bapaknya memang nggak ada. Anjung katanya ada yang ikut Siti Maria. Ibunya ada, anaknya ada, bapaknya kabur ke Palembang. Sikapi dengan iman, jangan dengan akal, nggak terjangkau. Bapak Ibu hadirin terhormat, rahimahullah. Yang kedua, biar agak cepat hasil daripada Isra Mi'raj. Apa? Sikapi dengan ketakwaan. Kalau tadi peristiwanya sikapi dengan keimanan, sementara hasilnya kita sikapi dengan ketakwaan. Karena Isra Mi'raj melahirkan perintah yang harus kita taati. Dan yang paling populer tentunya sholat lima waktu. Mohon Daunnya rimbun, buahnya serta buahnya
Sewaktu timang-timang, kala remaja disayang-sayang, dewasa tua taat sembahyang, menghadap Allah jiwanya tenang. Dewasa tua taat sembahyang, menghadap Allah jiwanya tenang. Semakin tua bertambah dosa, banyak maksiat, gak mau sholat, sayurnya nangka, bumbu kemiri, dan buah mangga. Sayurnya nangka, bumbu kemiri, dan buah mangga. Tak tahu diri. Mohon maaf, saya ya Rasulullah, salam Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walaupun personilnya hanya 3 orang yang kumpul tanpa latihan, sangat ikutin saya luar biasa. Semoga yang main hadroh semuanya masuk surga. Amin. Sama hadroh-hadroh. Stop sama hadroh-hadroh ya. Artinya apa? Malam ini ayo kita Jadi nang surga main hadroh nah. hati kita dengan apa? Memperbaiki ibadah kita. Karena ibadah kita masih banyak kekurangan. Orang yang beriman tapi beruntung hanya mereka yang disebutkan oleh Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un. Orang beriman beruntung mereka yang sholatnya khusyuk. Kenapa dari awal saya ngajak Bapak Ibu, ayo ikut ulama supaya kita paham apa sih khusyuk itu menurut ulama. Ibu kedengaran suara saya? Dengar. Biar cepat ikuti. Simpel kata ulama muslim. Apa? Hudurul qalbi, sama-sama. Hudurul qalbi, Wasukunul jawari. rasulul jawab, Hadirnya hati, akarnya hati, tenangnya anggota tubuh. tenangnya anggota tubuh. Itu kata ulama kategori khusyuk. Paham Ibu? Insyaallah. Jadi khusyuk itu apa? Itu Pak, kalau sholat nggak melihat. Kalau orang sholat nggak lihat itu bukan Jam tidur lah. buta. Sholat itu nggak pernah dengar Pak. Kalau orang sholat nggak pernah dengar namanya bukan khusyuk, tapi Tuli. Saya bisa duduk. Yang namanya khusyuk dulu masuk menjawab. Sekarang tugas kita yang paling berat diantaranya satu, hudurul qalbi, menghadirkan hati ketika sholat Pak. Sebab hati ini kadang-kadang keluar dari sholatnya. Oleh karena itu mengatakan bima'rifati, dengan cara mengenal, memahami apa yang kita kau ucapkan, tapi ini dan kita kerjakan. Maaf, itu salah satu kuncinya. Kalau tidak, yakin hati akan berterbangan kemana-mana. Terutama ibu-ibu, contoh lagi sholat asar, Allahu Akbar, sholat asar. Enggak, saya tanya suaminya. Bapak-bapak sayang dengan istri? Pak Yitno, jawab. Pak Yitno. Pak Yitno.
lucu ngomong nih. Bapak itu matahika marakatus Soleh. dunia itu perhiasan. Baik-baiknya perhiasan adalah istri-istri yang soleh. Tipenya istri bukan hanya setia, tapi pandai melayani suami. Totalitas kebutuhan suami dicukupi. Ibarat suami mau makan dimakani, mau minum diminumi, mau baju Kok gitu bahasa? Astagfirullahaladzim. Aduh. Artinya apa? Ada tugas ibu-ibu untuk suami melaksanakan kesuksesan ibadah. Contoh, di masjid sudah terdengar hayya 'alas shalah. Masya Allah. Yang merdu ya sore. Masya Suami Allah. masuk kamar mandi. Ibu ngapain? Pak, cepet Pak. Ngapain Bu? Siapin. Oh, Apanya? gedor-gedor baju foto. Pakaiannya. Dari mulai apanya? Pensinya, terus sorbannya, terus bajunya, terus sarungnya. Jangan lupa celana dalam. Jangan sampai terdengar komat suami ibu loncat ke sarung lupa nggak sampai celana. Itu udah nyawa bikin geger sama anak-anak. Kita suami ibu. Alah bapak ya dolan kantongannya. Masya Allah. Sakitlah perutnya. Lato-lato. Jangan. Wah, bener kali menerapkannya sampai ke celana-celana dibahas. Ya Allah, yang namanya Islam ini apik. Apik itu artinya menyentuh kebaikan ke berbagai lini, termasuk celana dalam. Ada hikmahnya enggak? Masya Allah. Innal ardo tastabiru bil muslimin bisawi. Sesungguhnya bumi memohonkan ampun kepada orang-orang yang sholat bisawi dengan memakai celana. Ya Allah, wah istimewa kalau bapak sholat kok pakai sarung pakai celana. Bumi memohonkan ampun. Bapak kalau sholat pakai celana enggak? Enggak. 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 Lato-lato. Sholat pakai celana enggak? Pakai. Kalau masih gadis sudah singsak-singsak pakai celana. Kedua malah nggak pakai. Biasa kali. Di sholat habis mandi biasanya. Kalau mandi mau pakai handuk, kita sholat. Plus pakai mukna, handuknya dilepas. Dia sholat pakai mukna tapi nggak pakai Baju. yang kasihan siapa? Angkat sejadah di bawah. Berani nengok ke atas. Tidak bangun kubur. Artinya apa? Islam ini tertib. Aduh. Yakin Aduh. sama Ya Allah. Tapi nggak bisa sampaikan, Pak. Sakit banget ya Allah. Aduh. Maka istri yang solehah adalah mereka yang mohon maaf, menguasai ilmu syariat, bukan hanya ilmu hakikat. Contoh, ketika suami mau ibadah, persiapkan pakaiannya yang baru. Kalau Kayaknya ada ngomong-ngomong kayak yang gitu, bagus, kasihan kalau nggak ada punya, istrinya. yang paling mahal untuk menghadap Allah Istrinya udah istimewa. meninggal. Maaf, yang penting 3 syaratnya. Berapa Bu? Anaknya masih kecil-kecil. Berapa Bu? Punya pondok. 1 suci, 2 bersih, 3 nyaman. Sama-sama. 1 suci, 2 bersih, 3 nyaman. Ini ilmu. Bawa pulang. Terutama yang suaminya nggak hadir, sampaikan. Ada istri yang soleh. Kemarin sempat kita jodoh lagi. Belum on gitu. Pakai logi, nomor HP bukan. Tapi yang pulang haji mau berkah, bawa ilmu. Dan
pulang ditanya, dari mana mama? Habis peringatan Isra Mi'raj. Yang ceramah siapa? Ustaz Lasudi. Apa yang diceramahkan? Lato-lato. Menerangkannya dari mulai assalamualaikum sampai bilang Lato-lato. ya ada tiga. Satu suci, dua bersih, tiga nyaman. Sucinya ibu harus ngaji kepada kiai, tahu jenis-jenis najis, tahu cara menghilangkannya. Beda najis, beda cara menghilangkannya. Betul Bu? Bersihnya kalau malas bisa ke laundry. Nyaman ini yang jarang diperhatikan. Contoh, suami ibu mau sholat jamaah nggak sendirian. Jangan sampai suami ibu nyaman, sementara jamaah lain terganggu, nggak nyaman lagi. Ada bapak-bapak pemborong ruko, baru dapat hadiah kaos dari semen 3 roda. Udah bisa nebak. Ini paling depan. Bisa nebak. Ini yang belakangnya loh, Pak. Asal nengok baca. Iya. Sukses. Ya pernah tua, ya pernah tua. Makanya kok semen itu. Dibocor. Istrinya. Ibu punya anak enggak? Punya. Laki-laki atau perempuan? Semua. Masih gadis atau sudah janda? Udah kayak lagu. Alhamdulillah. Kebetulan sejak istri saya meninggal dunia sampai sekarang saya belum punya istri. Promosi. Mau nggak nih ada nih? Maksudnya kalau anak sudah soleh, sudah mulai soleh, ibu, terutama ibu muslimah, bagaimana mendukung kesolehan anak? Contoh, bapaknya sudah mau berangkat ke masjid, anak sudah mau mandi, papa ikut ke masjid, ibunya nyiapin pakaian anaknya, betul Bu? Itu anaknya siapa? Jangan sampai ibunya sibuk dengan yang lain. Ma mau mandiin sama ibu. Selesai mandi, ma mau pakaian, siapkan pakaian. Mandi aja sendiri, ambil aja peci sendiri, ambil baju sendiri, ambil sarung sendiri. Ya nak nonton habis lah. Kadang salah ngambil, diambil baju bapaknya, dipakai kepanjangan, lengannya nggak nampak, muter-muter di aku nggak ada, tanganku pakai peci bapaknya. Besaran, manjel, mata nggak kelihatan, hidung nggak kelihatan, cuma mulutnya. Kita mengganggu. Jaga diri baik-baik untuk menciptakan kenyamanan ketika sholat, konsentrasi. Makanya ibu punya telinga nggak? Punya. Contoh aja. Masih sehat bisa mendengar? Alhamdulillah. Hati-hati, suami punya telinga, dia punya hak untuk dijaga telinganya supaya khusyuk. Kadang-kadang Pak, saya itu khutbah keliling Batam. Ada di beberapa perumahan ini, ya Allah aja. Kalau lagi ada orang jamaah, itu yang main musik kalau tambah kenceng. Musik matikan aja, karena musik mempengaruhi kejiwaan. Ibu nggak suka lagu dangdut, tapi sama suami diputerin dangdut terus. Badan memang nggak goyang, kok jempol kaki di bawah meja. Kejiwaan namanya. Yang repot imamnya orang Sunda. Ibu yang nyetel musik di samping masjid orang Sunda, musiknya jaipongan. Apa imam dari Sunda? Itu sambil sholat sambil dengerin musik jaipongan, lama-lama nggak terasa nah, lagu patekan, ikut lagunya jaipongan. Iya. 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 Ada juga yang saya bilang ibu radikal. Ibu radikal. Al-Hubba di ini yang daerah-daerah dekat yang sana. Wah, nggak ada halaman rumah Pak. Yang halamannya luas, masjid. Lagi Jumatan panas-panas kayak kemarin ambil setengah satu panasnya minta ampun. Al-Hubba gitu.
Ibu malah datang ke depan sini ke halaman, bawa kasur, jemput kasur rame-rame Pak. Kasurnya dipukul-pukul pakai kayu, bawa kayu kasur. Nah, ya masa segitunya? Wih, parah kali. Pintu jendela masjidnya nempel sama dapurnya. Oh, alah. Lagi Jumatan panas-panas, masak dia. Aduh. Iya, nek kuwi ya tenan. Lah kuwi. Jaga ketertiban untuk meraih kebusuk. Tenan. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Aduh. Islam ini agama yang paling tertib. Maka sebelum ibadah, ayo tertibkan segala macamnya. Pecinya, bajunya, sarungnya. Jangan hanya mahal sarungnya aja. Pada pamer sarung, cap gajah, gajah dulu. Dalam sarung juga ke anak gajah. Siap anak gajah juga. Aku dengar. Aku bu. Bajanya kamu bu. Aku pegel lah. Aduh. Bukan sholat sekali lagi. Manfaat sholat bukan untuk yang perintah, tapi untuk yang mengerjakan. Bahasanya simpel. Manfaat sholat bukan untuk yang perintah sholat. Jangankan satu tiba operasi, satu Indonesia, satu dunia orang nggak sholat, Allah tidak akan turun dari jabatannya sebagai Tuhan. Betul betul. Ya nggak sholat ini yang mungkin. Maka dari itu ulama mewanti-wanti kepada kita jangan sampai meninggalkan sholat, karena kemuliaan manusia ada pada ketaatannya. Manusia dihargai, semuanya dihargai karena memang kondisi. Ibu pernah lihat bebek? Kalau bebek aja nggak pernah lihat. Pernah lihat bebek? Pernah. Bebek mahal karena apanya? Telurnya. Makin banyak telurnya, makin mahal harganya. Manusia dihargai bukan seperti bebek. Kalau manusia dihargai seperti bebek, berarti manusia yang paling banyak telurnya itu yang paling mahal. Tahu kerbau? Tahu. Kerbau mahal karena apanya? Telurnya. Telur mau gede tapi harganya. Kalau manusia dihargai kayak kerbau, maka untunglah yang paling banyak Daging. lemaknya. Harimau dihargai karena apanya? Gading. Karena belangnya. Belakang. Maka kalau manusia Di dihargai Masjid karena belangnya, Baitul Makmur di Ban Koperasi Blok K yang arah mau ke Puskesmas di Ban Koperasi. gajah mahal karena apanya Bu? Awas jangan bilang belalainya. Kasihan bapak-bapak. Belalainya kecil-kecil. Sudah buat. Burung mahal karena apanya? Hijaunya. Hijaunya. Tergantung burungnya. Ada memang. Tuh kan salah lagi kan ya. Asal Cakrowo mulai batu itu memang khas suara. Ada yang mahal karena bulunya, Cendrawasih, Kasuari, yang berat. Saya tablik akbar mulai safari Isra Mi'raj. Pertama singgah saya di Guntung. Ini malam yang ke-17 atau 18? 17 kalau nggak salah dari sana. Saya tablik akbar di Tembilahan. Tembilahan, daerah Pepas Jaya, di lapangan parkir Masjid Baitul Mutakin yang hadir membudal sekaligus acara satu abad Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Sebelum saya ceramah diajak keliling, Pak. Memang ekonomi di sana bagaimana? Ternyata luar biasa sekarang. Masyarakat sana itu bapak ibunya rata-rata sekarang membangun sarang walet. Tahu sarang walet Bu? Tahu. Pernah lihat burung walet? Tahu. Coba kalau tadi mengatakan dihargai karena suaranya. Mahal Oh iya, karena bulunya. karena ilere. Ada burung yang maaf suaranya nggak bagus, warnanya nggak Hitam. hitam. Ya kayak itu orang pernah lihat burung walet nggak? Pernah. Burungnya kecil warnanya hitam kayak gitu. Kayak burung gereja. Itu yang mahal burung walet bukan suaranya, Ilere. bukan bulunya. Yang mahal karena
Ilere. Air liurnya, juice-nya, bahasa Inggrisnya ilernya. Itu ilernya burung walet, satu tonnya 3 juta. Ilernya burung, Iya. bandingkan dengan ilernya pembawa sarang. Dan satu gaul. Mahal, begitu juga manusia. Mahal bukan karena fisiknya, mahal bukan karena coraknya. Manusia mahal karena akhlaknya. Baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi Atqakum. sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah karena takwanya. Artinya apa? Isra Mi'raj melahirkan kemuliaan bagi manusia. Yang terakhir dari saya, wariskan tradisi-tradisi kebaikan kepada anak-anak kita. Karena tantangan zaman ke depan, maaf, lebih rumit, walaupun akses lebih mudah. Dulu Pak, kita menggerakkan anak-anak kecil untuk ke masjid itu cukup dengan pujian. Kalau di kampung kami, ini ada orang Jawa nggak di sini? Sekarang nggak ada lagi pujian. Dulu kita masih main bola, pakai sarung, pakai peci yang memblek, terdengar suara pujian di masjid, lari kita ke masjid. Satu ise ono adan, ojo modo ketumpul omong-omongan, menyusul dan sutuli dan leku masjid, lakono kewajiban, sholat sunnah, ojo nganti ketinggalan, nunggu imam sinabi puji-pujian, imam teko dikomati terus sembahyang, ojo bubar yen durang wiridan. Allahumma Sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. ya Rabbi sholli alaihi wasallim. anak-anak wali masjid. Cuma kadang-kadang imamnya apa? Yang melek itu. Usia memblek, imamnya nggak datang. Itu imam yang datang usia berjilbab. Imam kok dihormati. Oh, jangan itu orang belum ya. Main terus. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, fa'aslihu baina akhwa. Ayo kita sama-sama menciptakan kedamaian. Intinya dimulai dari sholat berjamaah. Ulama mengkhawatirkan begini. Orang yang meninggalkan sholat dikhawatirkan menemui ajal dalam kondisi buruk, namanya su'ul khotimah. Semoga yang hadir malam ini kelak wafatnya husnul. Amin. Semoga bapak-bapak yang rajin sholat jamaah meninggalnya setelah sholat jamaah. Amin. Ibu-ibu yang senang sedekah, moga-moga meninggalnya setelah sedekah. Amin. Anak-anak yang main hadroh, moga-moga meninggalnya setelah main hadroh. Ibu-ibu yang malam hari ini hadir di Tiban Koperasi memperingati Isra Mi'raj, moga-moga meninggalnya setelah pulang. Kita mau amin. Saya bersama doakan insya Allah meninggalnya masih lama. Innamal a'malu sesungguhnya amal manusia tergantung akhir hayatnya. Siapa yang pengen akhir hayat baik, biasakan berbuat baik. Karena manusia meninggal sesuai kebiasaan. Saya kasih contoh satu Pak, di Genta itu ada masjid besar namanya Darus
Salah. Ada bapak-bapak biasanya sholat jamaah. Tengok meninggalnya. Setelah sholat maghrib dia khawatir takut ketinggalan sholat isya, maka dia tidak pulang. Duduk di masjid, duduknya nyandar-nyandar. Rasa sakit perutnya, kemudian meninggal dunia. Masya Allah, meninggalnya sangat mudah. Duduk di masjid, nyandar-nyandar jadi tengok, perutnya sakit, meninggal dunia. Maka kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang malam hari ini di masjid duduknya nyandar-nyandar di tengok, hati-hati, terutama yang perutnya sudah mulai kurang dan lebihnya semua. Allahumma wafiq ila aqwamil baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Ya Allah, sholatan tunjina biha min jamil amwal wal amwal. Taqdina biha jami' al-hajat. Amin. Wa tuqina biha min jami' syai'an. Tarfa'una biha indaka a'la darajat. Wa tubayyina biha sawfiya min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Rabbana fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana saghira. Allahumma shalli ala jam'at jam'an man tafaqqa min banika wa rabbal ma'sumin. Allahumma ij'alna wa walidina wa auladana wa dhurriyyatina min ibadika sholihin. Wa min ulama'il amilin. Wa min qawlatil muttaqin. Wa min khairi ummati Muhammadin yadkhuluna hujjata bi ghairi syafa'ah. Amin. Allahumma istaghfir lana dzikra wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana fina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina. Allahumma inna syarra aswari wa tasana maqalil wa bi rahmatika ya rabbal Rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Mic-nya mana mic-nya? Kasih vokalis. Demikianlah acara pada malam hari ini dengan doa dari Ustaz adalah berakhirnya acara pada malam hari ini. Mari kita tutup acara dengan membaca doa Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam